Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang analisis peramalan jumlah positif COVID-19 di DKI Jakarta. Sebelum kita masuk ke pengodingannya, apa itu peramalan? Peramalan itu adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Sedangkan runtun waktu itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan suatu nilai dari waktu ke waktu dan untuk meramalkan nilai suatu variabel pada suatu waktu tertentu menurut Mariotti 2001. Tujuan kami sendiri yaitu untuk sesuai dengan judul kami yaitu untuk meramal jumlah positif COVID-19 di DKI Jakarta dari bulan Maret hingga bulan Desember, dan data ini adalah data per hari. Manfaatnya sendiri khususnya untuk penulis yaitu kami ingin memenuhi tugas akhir perkuliahan time series atau runtun waktu. Sedangkan kami juga ingin memberikan manfaat untuk pemerintah yang selalu berguna untuk dapat membantu pemerintah DKI Jakarta dalam mengambil keputusan. Untuk datanya sendiri, kami mengambil dari website COVID-19 Jakarta, dan data ini adalah data harian. Kebetulan yang kami tampilkan pada saat ini adalah sebagian dari data kami, terhitung dari bulan Maret sampai dengan awal Desember tahun 2020, dengan berjumlah kurang lebih 200 data. Baiklah, sebelum masuk ke olah data, pengolahan data ini kita menggunakan RStudio untuk mengolah data forecasting. Untuk olah data sendiri, kami menggunakan data spam. Apa itu data spam? Data yang dicatat setiap harinya. Lalu ada pula head spam. Apa itu head spam? Yaitu melihat pengamatan teratas pada data. Bisa kita lihat output yang didapat seperti ini. Terlihat data awal yang kita teliti, yang ingin diteliti. Lalu ada summary spam, itu gunanya untuk meringkas setiap kolomnya. Yang diringkas adalah mean, first Q, dan lain-lain. Dapat dilihat dari gambar ini. Lalu kita akan membuat plot tuntun waktu dari data spam. Lalu sebelum itu kita ini mengambil data training sebesar 70% dan data testing sebesar 30%. Itulah mengapa di spam count ini kita pakai n-82. Yaitu 82-nya sendiri itu adalah data training. Lalu kita akan mencoba melakukan transformasi data. Tapi sebelum itu kita lihat juga dari grafik dari spam TS-nya sendiri. Bisa terlihat fluktuasi yang kadang menurun lalu kadang meninggi juga, dan ini menunjukkan bahwa data kita ini adalah tidak stasioner dalam variansi. Lalu bisa kita lihat juga ada boxchocks.r spam.ts, dimana kita menggunakan boxchocks ini untuk untuk mendapatkan lambda yang paling optimal agar dapat mengatasi data yang tidak stasioner dalam variansi. Bisa kita lihat juga di grafik likelihood, data mencapai titik maksimum itu di antara 0 dan 1, yaitu 0,5, dan itulah mengapa nanti kita akan menggunakan
akar untuk transformasi data sendiri. Bisa kita lihat sendiri karena kita menggunakan akar untuk transformasi data, bisa kita lihat dari grafiknya setelah ditransformasi, yaitu lebih baik daripada sebelumnya. Namun lagi-lagi data kami di sini belum stasioner dalam varian. Lalu selanjutnya kita akan mengecek lalu untuk melakukan differencing agar kita tahu data ini deterministik atau stokastik. Lalu selanjutnya bisa kita lihat yang pertama adalah uji tren deterministik. Untuk di R sendiri itu adalah kpss.test, dan karena kita akar lalu kita menggunakan trans.spam.ts. Untuk hipotesisnya sendiri yaitu null sama dengan trend. Lalu setelah kita lihat hasilnya, p value-nya itu lebih kecil dari 0,05, sehingga H0 ditolak, maka tidak ada indikasi tren deterministik. Lalu selanjutnya kita akan uji tren stokastik, masih sama, yaitu di RStudio ini kpss.test, namun di nullnya sendiri yaitu level. Setelah kita running, lalu kita mendapatkan p-value sebesar 0,01, di mana itu lebih kecil dari 0,05 atau 5% dari 5%. Artinya H0 ditolak, maka data tidak stasioner dan data kita perlu di differencing. Lalu kita coba untuk mendifferencing pertama, yaitu dari transform.ts. Kita lihat dari hasilnya sendiri, bisa dilihat dari codingannya. Kita lihat untuk hasilnya langsung lebih terlihat stasioner daripada sebelum di differencing. Lalu kita akan menguji lagi apakah perlu mendiferensiasi lagi setelah yang tadi diferensi yang pertama. Lalu yang tadi saya bilang uji stasioner, apakah setelah kita diferensi pertama itu udah cukup gitu, udah jadi data kita jadi stasioner gitu. Dan setelah kita running menghasilkan p-value sebesar 0,1, dan disitu artinya yaitu p-value lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian data kita stasioner setelah di differencing satu kali. Masuk ke tahap 1, yaitu tahap identifikasi model. Identifikasi model kita bisa lakukan dengan membuat plot ACF dan PACF dari data spam yang sudah diferencing satu kali. Dapat dilihat plot ACF dan PACF kecenderungan ada pada plot ACF yang terputus di leg 1 dan plot PACF yang cenderung menurun menuju ke 0. Karena
plot ACF terputus pada leg ke-1, dan plot PACF cenderung menurun, maka bisa diidentifikasi bahwa sebagai model MA1. Selanjutnya, kita juga bisa identifikasi model dengan EACF. Plot EACF ini dapat kita lihat bangun yang dibangun oleh notasi 0. Kita bisa lihat bangun segitiga yang dibangun dan dibentuk oleh angka 0. Dapat dilihat di gambar. Plot EACF ini menunjukkan MA1 dan AR0 sama seperti ACF dan PACF. Kita juga dapat mengidentifikasi model dengan menggunakan kriteria informasi atau BIC. Dapat dilihat bagian yang ada yang paling kecil adalah bagian yang ada paling atas, yaitu minus 81. Model yang paling baik adalah menyatakan MA4 karena error leg 4 menyatakan alfa yang sama dengan 4. Karena alfa sama dengan 4 signifikan, maka dapat dinyatakan bahwa MA4. Selanjutnya yaitu estimasi model. Dapat dilihat pada gambar yang ini. Ini menyatakan hasil estimasinya menunjukkan theta sama dengan minus 0,7250 dan standar errornya 0,0369. Dari sini kita bisa lihat parameternya signifikan atau tidak dengan mengambil rasio, yaitu membagi nilai penduga dengan standar error. Bila dibagi hasil nilai penduga dengan standar error didapatkan nilai yang kurang dari 2 dalam tanda mutlak, maka dapat dikatakan model MA1 tidak signifikan. Kemudian, kita akan lakukan perintah auto arima dan didapat gambar seperti ini. Dikarenakan model MA1 tidak signifikan, auto arima menunjukkan bahwa model terbaik yang didapat adalah arima 113. Bisa dilihat di sini plot residual sepanjang waktu relatif konstan variansinya berada di antara minus 4 sampai dengan 2, tidak menunjukkan adanya tren tertentu, maka bisa dikatakan asumsi varian konstan terpenuhi. Kita juga bisa cek normalitas dengan histogram dan Kiki plot. Bisa dilihat histogram residual di sini cenderung membentuk kurva normal, sehingga bisa dikatakan asumsi normalitas juga terpenuhi. Kita bisa lihat dari normal Kiki plot pula bahwa titik-titiknya jatuh di sekitaran garis diagonal lurus. Maka ini juga dapat mengidentifikasi bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Selain dengan menggunakan gambar untuk melihat uji normalitas, kita juga dapat menggunakan
Shapiro-Wilk dan Cercorbera. Kita bisa lihat dari Shapiro dan Cercorbera bahwa p-value-nya kurang dari alfa, yaitu 5%, maka disimpulkan bahwa H0-nya ditolak sehingga residualnya tidak normal. Kita melakukan pengecekan autokorelasi. Dapat dilihat plot ACF yang dihasilkan tidak ada satu nilai pun yang keluar dari batas signifikan. Kemudian kita bisa lihat juga uji autokorelasi dengan Lejeune box. Lejeune box ini menyatakan p-value-nya 0,02593 yang artinya lebih kecil daripada alfa. Maka dapat disimpulkan ARIMA model 011 tidak fit dengan data yang dimiliki karena nilai residualnya tidak independen. Selanjutnya kita akan mendiagnosis dengan menggunakan overfitting. Overfitting itu adalah estimasi model satu tahap lebih tinggi, maka kita di sini akan menggunakan ARIMA 213. Setelah dinaikkan 1, terlihat bahwa ARIMA 213 itu signifikan karena lebih besar daripada 2. Maka dapat disimpulkan bahwa model ARIMA 213 ini adalah fit dengan data span. Langkah selanjutnya yaitu tahap 4 adalah forecasting. Bisa kita lihat di sini plot yang dihasilkan. Yang hitam ini adalah data relatif dan yang merah ini adalah data prediksi, hasil prediksi. Dapat dilihat bahwa hasil prediksi relatif cenderung mengikuti data aktual. Dapat dilihat ini adalah nilai forecast untuk 14 hari ke depan dengan ada selang kepercayaan 80% dan selang kepercayaan 95%. Dapat kita lihat pula pada ARIMA di sini, pada plot ARIMA ini menunjukkan hasil forecast. Abu-abu muda ini menunjukkan selang kepercayaan 80% dan abu-abu muda selang kepercayaannya adalah 95%. Selanjutnya, kita akan melihat seberapa akurat data testing dengan nilai forecast. Kita bisa menghitung akurasi model dari data testing dengan menggunakan MSE atau MAPE. Didapat MSE 30612,71 dan MAPE 0,1220716. Bisa kita lihat MAPE yang diperoleh sebesar 0,1220716 atau sama dengan 12%. Dapat dilihat ini adalah plot yang dihasilkan seberapa akurat data testing dan nilai forecast, bahwa yang merah ini adalah menyatakan nilai prediksi atau hasil forecast, dan yang hitam ini adalah data testing 14 hari terakhir. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.